Sebab itu ya, mulai sekarang mencoba serasa. Maksudnya serasa ini mulai sekarang ini kita akan mencoba untuk menjadi satu rasa. Maksudnya satu rasa dengan siapa? Satu rasa dengan Allah. Tauhid sudah jadinya. Sepandangan, satu pandangan dengan Allah. Tauhid sudah jadinya. Satu kalam, sekalam atau satu kalam, satu suara. Nah itu akhirnya menjadi kalam Allah. Sependengaran, satu pendengaran, tauhid sudah dia. Nah itu. Nah, bagaimana caranya sekarang kita mentauhidkan segala sesuatu apa yang ada pada diri kita ini, luar maupun dalam, zahir maupun batin, maka antara Rahman dan Rahim menjadi satu di dalam Allah. Nah itu. Serasa ya, satu rasa. Sepandangan, satu pandangan ya. Nah itu, sependengaran, satu pendengar. Sekalam supaya menjadi satu kalam, yaitu kalamnya Allah, yaitu pendengarnya Allah. Nah, seperti itu. Sehidup semati. Jangan sehidup semati, kamu yang hidup, kamu yang mati, aku yang hidup. Aku yang hidup atau kamu yang mati. Itu perjanjian tipu-tipuan, itu sehidup semati itu. Saya yang hidup, kamu yang mati. Jadi salah sebenarnya bahasa itu ya. Sehidup semati itu sehidup sekata, seirama, senada seirama itu baru. Ini sehidup semati itu tipu-tipuan saja sebenarnya. Janji laki dan perempuan sehidup semati itu jangan sampai nanti aku yang hidup kamu yang mati jadinya. Itu makanya ya, perhatikan bahasanya laki-laki yang laki-laki buaya ya. Ini termasuk depan ini juga laki-laki buaya ini. Lalu mengurangi sebagai pengajaran guru. Kita mengurangi maksudnya cara-cara kita diajarkan oleh guru itu ya. Bagian yang tersebut pada kedua ya, bagian yang tersebut pada kedua tadi di atas ya, serta tiap-tiap waktu ya, setiap waktu sepi ya, di saat sepi itu kita merenung, maksudnya kita merenung, kita menghayati, kita meresapi, itu terluang ya, supaya kita harus luangkan waktu, perbanyak waktu. Tapi kebanyakan kita ini sibuk ya, sibuk dengan urusan dunia, urusan bisnis, urusan pokoknya macam-macam. Terlebih-lebih anak muda, terlalu banyak kesibukannya, terlalu banyak urusannya, sehingga tidak sempat untuk mempelajari ilmu ya, tidak sempat untuk memahami ilmu. Jangankan yang lain, contoh saja saya ya. Contoh saja saya ini ya sibuk mengurus kebun, dalam arti kebun sudah jadi hutan, terus terang saja ya. Kebun sudah jadi hutan sekarang ini. Makanya sibuk mengurusi kebun. Itu contohnya bahwa kita ini sibuk dengan pekerjaan urusan sehari-hari kita. Akhirnya tidak sempat juga kita pembuatan konten, hanya kejar-kejar waktu, kejar-kejaran. Nah itu. Sama halnya dengan orang lain juga seperti itu. Sibuk dengan urusan keduniaan. Sehingga kita tidak ada sempat, tidak ada waktu untuk kita mempelajari ilmu. Padahal sekarang sudah mudah sekali ya. Tinggal kita asal ada pulsa ya mendengarkan. Nah itu. Tapi terkadang-kadang ya susah juga. Kalau sistem kayak saya ini zaman terdahulu belum ada HP untuk bisa mendengar. Akhirnya pelajari, buka sendiri, baca sendiri. Nah itu cara saya. Kalau mau ikuti cara saya ya dari dahulu ya. Semenjak dari saya menikah ya. Saya dari sebelum saya menikah sehingga sampai saya menikah. Ini zaman dulu belum ada lampu listrik ya. Belum ada lampu listrik. Tapi pakai lampu ublik.
Kalau istilah Lombok itu dile kecopok. Kalau nggak dekat dengan lampu nggak kelihatan tulisan karena tulisannya kecil. Tapi untung mata masih cerdas. Sekarang kalau tulisan kecil nggak lihat saya, ya. Maka saya harus salin dia dengan tulisan saya sendiri karena agak besar dia sedikit kalau tulisan saya. Kalau tulisan saya bisa saya perbesar. Itu bisa saya besarkan saya kayak jempol bisa. Itu makanya kalau saya kecilkan harus pakai kacamata sebenarnya. Nah itu. Zaman dulu itu kita pakai lampu ublik kalau istilah Jawanya, ya. Kalau istilah Lomboknya itu kita pakai lampu kecopok katanya. Nah itu. Akhirnya apa? Kalau kita lama pas angin, hidung kita hitam. Hitam. Kita hirup asapnya lampu itu. Kalau nggak dekat nggak lihat. Sekarang enak sekali ini pakai lampu listrik terang benderang. Nah itu seperti Nur Muhammad menerangi alam semesta. Itu yang disebut dengan rahmatan lil alamin, ya. Nah itu. Memerlukan hidup, ya. Saya ulang supaya jelas, ya. Bagian yang tersebut pada kedua di atas serta tiap-tiap waktu sepi terluang. Kita luangkan waktu, maksudnya memerlukan hidup. Memerlukan hidupkan napas. Nah itu kita saat luang waktu maksudnya kita hidupkan napas. Yaitu dengan napas hu Allah. Atau Allah saja sudah, mana enaknya kita sudah begitu. Mau keluar ke dalam bunyinya hu terserah. Nah itu. Maksudnya kita mengatakan hu itu supaya semua keseluruhannya bersatu menjadi Allah. Maksudnya itu. Hu itu artinya dia. Hu Allah, dia Allah artinya. Maka ada kalimat yang mengatakan huwallah, dia Allah, hu ahad, yang esa. Begitu. Ada pasangannya ana, ada dia, jelas ada saya. Ya kan? Kalau jika ada dia, pasti ada saya. Ada kamu, ada aku. Pasangannya ana atau aku. Anallah. Itu huwallah, anallah, huwallah, anallahu ahad. Aku adalah Allah yang Maha Esa. Huwallahu ahad. Dia adalah Allah yang Esa. Nah itu maksudnya luar dan dalam adalah kebesaran kekuasaannya Allah. Itu. Luar dalam, lahir batin Allah. Begitu saja sudah. Maka jangan ada pemikiran kita yang lain, ya. Jangan berpikir mengenai surga, jangan berpikir mengenai neraka, jangan berpikir mengenai dosa, jangan berpikir mengenai pahala, jangan berpikir mengenai kematian, jangan berpikir mengenai ini, itu, dan lain sebagainya. Pikiran kita itu hanya Allah saja. Itu. Tidak berpikir mengenai harta benda, tidak berpikir mengenai yang lainnya, hanya Allah saja pemikiran kita. Nah itu. Badan, ya, badan cipta. Nah, badan yang diciptakan maksudnya. Serta budi. Supaya sekalian anasir, aku dan rahasia, ya, supaya sekalian aku rahasia dapat menjadi pulang menjadi sifatnya zat, supaya kita ini bisa kembali menjadi sifatnya zat. Itu maksudnya kehendak Allah begitu. Zatullah, maka tak ada sifatnya zat, ya. Nah itu, maka tak ada sifatnya zatullah
yang berhampiran dengan kosong. Nah, dengan kosong ya. Owang-awung. Itu. Yang tidak ada duanya. Tidak ada lainnya maksudnya. Hanya Allah saja. Itu tidak ada lainnya. Itu apa kita dapat menerima? Apakah kita itu dapat menerimanya? Bisa memahaminya maksudnya ya. Apakah kita itu bisa memahaminya atau tidak? Sekarang tergantung kita. Terserah kita. Apa kita itu yakin atau tidak? Apa kita itu percaya atau tidak? Tapi sebagian besar kita itu masih ada keraguan-raguan ya. Maka yang akan menggagalkan kita untuk bermakrifat kepada Allah, untuk mengenal kepada Allah, bimbang, ragu, dan bosan. Kalau kita sudah bimbang, kalau kita sudah ragu, kalau kita sudah bosan, selesai sudah. Tidak jadi kita mencapai kepada Allah. Itu. Wallahu a'lam. Nah itu. Karena semua itu harus tetap kembali hanya kepada Allah saja. Nah itu. Makanya badan ya, makanya badan, napas, hati, cipta, serta budi kita mengira-ngira ya, mengira-ngirakan yang mengira-ngirakan yang agar kita sedikit-dikit dapat memakai kekuasaan. Maksudnya ya, kita ini jangan mengira-ngira ya, supaya kita bisa memakai kekuasaan, yaitu sebagai kekuasaannya Allah seperti kekuasaannya Allah. Nah itu. Maka seolah-olah kita itu memerintahkan jasad ini ya. Seolah-olah kita perintah jasad ini. Karena yang dalam itu yang memerintahkan jasad untuk bergerak, untuk bangun, untuk tidur, untuk makan, untuk sholat, untuk berzikir, untuk apa dan lain sebagainya. Tidak lain adalah atas kehendak Allah bahwa badan ini diperintahkan sebenarnya dari dalam. Maka disebut kalau istilah di Lombok sana panjak nenek. Kita ini dipanjakin. Kita ini diperintah, kita ini badan ini diperbudak, maksudnya budak itu kan pesuruh. Nah itu, maka badan ini diperintah oleh hidup sebenarnya maksudnya ya. Itu. Diperintah oleh hidup dan disertai dengan rasa, dibarengi dengan rasa. Itulah rasulmu, itulah rasamu, yaitu Rasulullah. Rasanya Allah dalam arti Allah yang merasakan. Begitu. Sejelas-jelasnya ya. Jika kita dapat sebagai di atas, seandainya kita bisa seperti itu cara kita, maksudnya ya, tentu dapat mengeluarkan sekalian keelokan atau kecelakaan. Nah, kita bisa mengeluarkan dalam artinya ya sekalian keindahan itu, kenikmatan itu, dan kecelakaan maksudnya di sini segala macam yang mengakibatkan yang tidak benar atau terpuruknya, begitu saja. Yang keluar dari kuasanya Allah, itu yang keluar dari kuasanya Allah, perbuatan yang tidak diinginkan. Begitu saja intinya ya. Nah itu. Hanya dengan kerasnya cipta. Nah itu hanya dengan kerasnya cipta yang dibantu dengan kehendak hening saja. Itu. Dibantu dengan kehendak hening saja. Makanya kita sering menghening ya, sering menyepi sebenarnya. Maka di tempat yang sepi itu sesungguhnya ramai. Di tempat yang ramai itu sesungguhnya sepi. Kenapa dikatakan demikian? Kenapa malah dibalik?
Seharusnya di tempat rame ya rame. Karena terlalu banyak hiburan, kesenangan ya. Akhirnya kita kurang untuk menghubungkan diri, mengheningkan diri kepada Allah. Begitu. Maka jika sudah biasa memuliakan sekalian anasir, nah, kalau kita sudah biasa memuliakan ya, ana, aku dan rahasia jadi satu, maksudnya tentu ada tandanya. Tentu ada tandanya. Maka tandanya tiap-tiap kita menjajak zaman kemuliaan badan. Nah itu, kita musnah tidak kelihatan. Akhirnya hilang sudah, maksudnya hilang sudah yang zahir ini. Ya, hanya yang terlihat itu yang batin. Begitu. Orang lain serta sudah termasuk orang lain itu sudah tidak nampak, sudah seolah-olah tidak nampak. Yang nampak hanyalah Allah. Itu sudah seakan-akan sudah tidak ada yang lain. Maksudnya hilangkan yang jasad kasar, yang luar nampak jelas di mata kita ini, yang pada orang lain, pada diri kita, pada siapapun saja, kita hanya melihat batinnya, kita hanya melihat dalamnya. Allah yang nyata di dalam diri. Begitu. Allah yang nyata, no? Nah itu. Seolah-olah kita sudah bukan memandang zahir, begitu maksudnya, toh? Seolah-olah kita sudah tidak memandang yang zahir pada diri orang lain, maksudnya termasuk pada diri kita. Yang kita pandang hanyalah batinnya Allah. Hanya Allah sudah yang nampak jelas di hadapan kita, begitu. Maka seolah-olah kita berbicara dengan Allah, begitu, berbicara dengan kalamnya Allah. Nah, seperti itu. Kemuliaan badan ya. Kita musnah tidak kelihatan. Tuh, kita hilangkan maksudnya. Seakan-akan yang zahir ini, yang nyata kelihatan ini sudah tidak ada. Tidak ada. Ya, begitu sudah. Sudah tidak ada artinya. Hanya yang batin yang nampak toh. Nah, seperti itu caranya. Itu. Orang lain, pada orang lain juga, bukan hanya kita saja toh. Nah, kepada orang lain berarti hanya Allah saja yang nampak pada diri orang, begitu, pada siapapun saja maksudnya, karena batinnya yang kita pandang. Maka kita disuruh membuka basiroh kita, membuka pandangan hati kita. Nah, itu syaul basiroh kita, nyalakan pandangan batin kita untuk melihat yang bagian dalam, sedalam-dalamnya yang ada pada diri orang lain dan pada diri kita sendiri. Seperti itu maksudnya. Nah, itu. Serta kita tidak mengetahui, seolah-olah kita tidak tahu sudah yang luar ini toh. Seolah-olah kita tidak tahu yang luar ini. Karena kasar jadinya, ibaratnya apa, kalau hanya tanah, air, api dan hawa saja yang kita ini, makanya sebagian besar kalau kita tidak bisa seperti itu caranya, sebagian besar kita itu hanya kembali kepada tanah saja tahu kita. Nah itu, supaya kita tidak kembali kepada tanah, kembali hanya kepada Allah maksudnya, maka seolah-olah kita tidak memandang zahirnya seseorang itu, batinnya yang kita pandang. Itu, maka jangan membenci mereka, jangan menyalahi mereka, dan jangan kita menghina mereka, jangan mengejek mereka. Nah itu, seolah-olah kita bisa berpelukan, bisa saling merangkul, berjabat tangan. Makanya kita kalau lebaran itu suruh, kalau kita salam-salam Idul Fitri itu tuh, silaturahmi, lahir dan batin katanya tuh. Jangan zahirnya saja, yang nampak hanya zahirnya saja. Sekarang hilangkan zahir, seolah-olah pandangan kita seperti itu, tapi sama wujud luar dan wujud dalam, sama rupa. Begitu maksudnya. Bagaimana? Kira-kira bisa dipahami? Nah, serta kita tidak mengetahui, seolah-olah kita tidak mengetahui yang zahir ini tuh.
Hanya Allah saja yang kita kenal. Tuh. Hanya Allah saja yang kita kenal. Makanya jangan berpikir yang ini, itu, dan lain sebagainya. Sudah. Dan lihat. Hanya Allah saja yang terlihat. Maka Rasulullah ya Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan begini ya. Tidak terlihat di dalam tidurku. Ini tidak terlihat di dalam tidurku kecuali Allah. Tidak terlihat di dalam bangunku kecuali Allah. Tidak ada yang aku sukai kecuali Allah. Siang dan malam hanya Allah. Tiada aku lihat segala sesuatunya, melainkan semua itu dibarengi atau disertai oleh Allah. Jadi sudah orang yang betul-betul paham dengan Allah, mengerti dengan Allah, begitu. Itu namanya makrifat diri, makrifatullah, mengenal sejatinya Allah, begitu.